Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk duduk bersama di majelis ini melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yang mana kita masih dalam pembahasan fikih yang kaitannya dengan keluarga, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Kita lanjutkan apa yang ditulis oleh muallif hafizahullah taala dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Di sini muallif hafizallahu taala memberikan judul pembahasan masih berkaitan dengan keluarga tentunya, yaitu membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, dalam surat Tahrim, tidak salah ini di ayat-ayat pertama. Ya ayuhan nabi, ya, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik. Ya, di sini muallif memberikan judul lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah telah halalkan untukmu? Ya. Maksudnya di sini adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, ya, engkau haram atasku. Ya. Suami berkata kepada istrinya, ya, kamu itu haram untukku. Ya. Dia mengharamkan dirinya untuk istrinya. Nah, ini maksud dari beliau berikan judul demikian, ya, yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya. Mengapa yaitu ucapan seorang suami kepada istrinya, ya, engkau haram untukku. Ya, sehingga di situ muallif mengatakan, membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ya. Dalam hadis sebagaimana dibawakan oleh muallif di sini, ya, tentang hukum suami
yang mengharamkan istrinya atas dirinya. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kanat lahu amatun yatauha. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW itu memiliki seorang amah. Amah itu budak perempuan, ya, budak wanita. Yatauha, yang beliau gauli, ya, yang beliau gauli. Falam tasal bihi Aisyatu Hafsatu hatta ja'alaha ala nafsi haraman. Ya. Lalu Aisyah dan Hafsah terus mendesak Nabi, ya, mendesak Nabi agar tidak menggauli budak wanita tersebut. Ini Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, mendesak Nabi SAW. Akhirnya beliau, ya, mengharamkan budak tersebut untuk diri Nabi SAW. Beliau tidak gauli, ya, hatta ja'ala ala nafsi haraman, hingga dia menjadikan budak itu haram bagi Nabi, bagi diri Nabi SAW. Ya. Yaitu ucapan seorang, kamu haram bagiku. Ini seorang suami berkata kepada istrinya, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya tentang ini ketika Nabi SAW mengharamkan budaknya untuk dia gauli. Turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah dalam surah At-Tahrim ayat 1, ya, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu demi mencari keridhaan istrimu? Ya. Ya, demi mencari keridhaan istrimu. Padahal ini budak ini halal. Ya. Lalu dia berkata demikian, ya, dengan lisannya bahwa kamu haram bagiku. Ya. Makanya para ulama memberikan nanti rincian hukum bagaimana seorang suami yang berkata demikian kepada istrinya. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu haram bagiku. Ya, padahal istrinya halal. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW meninggalkan budak tersebut, ya, karena desakan dari dua orang istri beliau, yaitu Hafsah dan Aisyah. Karena yakni, ya, mengharapkan keridhaan istri, kedua istrinya tersebut, akhirnya Nabi meninggalkan budak itu. Maka Allah SWT turunkan firman-Nya surah Tahrim ayat 1 ini sebagai, ya, teguran bagi Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi hukum, menjadi syariat di dalam Islam, yaitu seorang suami tidak boleh mengatakan begitu kepada istrinya, ya, kamu haram bagiku. Ya. Sehingga si suami ketika dia mau menggauli istrinya, maka dia harus bayar kafarat sumpah. Ya. Membayar kafarat sumpah. Jadi nggak boleh sembarangan ngomong, ya, haram, kamu haram, haram bagi saya. Ya. Nah. Ya. Dan juga dari Anas
Dari Ibnu Abbas, maaf, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata, "Idza harrama rajulun ra'atahu fa hiya yaminun yukaffiruha." Ya. Apabila ya seorang suami mengharamkan istrinya dengan ucapan tadi, dengan ucapan kamu haram bagiku, fa hiya yaminun, maka itu adalah sumpah. Ya, yukaffiruha, dia harus tebus. Ya. Adapun tebusan sumpah itu Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 79. Ya. Ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 79. Dalam surah Al-Maidah ayat 79 Allah SWT berfirman ya tentang kafarat sumpah. Ya. Nah, bukan 70, 89. Ya, di ayat 89. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ini kafarat sumpah. Di situ Allah SWT menyebutkan, ya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Ya. Nah, di sini kata para ulama, ini pilihan. Ya. Berbeda dengan zihar, nanti akan dibahas. Ya. Kalau kafarat sumpah memberi makan 10 orang miskin, atau bisa juga memberikan pakaian ya 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Ya. Kalau tidak bisa, berpuasa 3 hari. Baik. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Idza harrama rajulun ra'atahu fa hiya yaminun yukaffiruha." Apabila seorang suami mengharamkan istrinya untuk dirinya, maka itu adalah sumpah yang dia harus tebus. Tsumma qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Yang mana Nabi SAW ya menebus dari sumpah apa yang beliau lakukan terhadap budaknya. Ya, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim tadi. Ya. Maka faman qala li zaujatihi, barang siapa yang berkata kepada istrinya, anti alayya haramun, kamu haram untukku. Ya. Fa alaihi kafaratu yamin, maka dia harus membayar kafarat sumpah. Ya. Wa ya madhkuratu fi qouli ta'ala la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, seperti ayat yang sudah kita bacakan tadi. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah. Ya. Ya. Ucapan seorang suami kepada istrinya, anta alayya haramun, engkau haram untukku, ini masuk dalam pembahasan al-aiman, yakni pembahasan tentang sumpah. Ya.
masuk juga dalam pembahasan zihar. Zihar itu si suami mengatakan kepada istrinya, ya, punggung ibuku, punggungmu sama dengan punggung ibuku. Dia samakan istrinya dengan ibunya begitu. Ini nanti ada pembahasan tersendiri. Ya, itu masuk di situ ucapan ini. Dan juga masuk dalam pembahasan perceraian. Ya. Ya, pendapat para ulama. Ya. Di sini di buku mu'alif tidak menyebutkan. Ya, saya bisa ambil dari yang lainnya. Ya, pendapat para ulama tentang ucapan seorang suami yang demikian. Tadi sudah kita sebutkan, belum merupakan perkataan Ibnu Abbas. Ya. Seperti di sini mu'alif membawakan perkataan Ibnu Abbas. Ya, beliau berpendapat bahwa ucapan engkau haram atasku adalah sumpah. Ini menurut Ibnu Abbas. Namun ucapan tersebut, ya, ketika suami mengucapkan demikian kepada istrinya, maka itu tidak jatuh talak. Ya, tidak jatuh talak. Tapi dia apa? Wajib membayar kafarat sumpah. Ya. Jika suaminya melanggarnya, dia haramkan istrinya begitu, ya, kamu haram untukku 1 bulan misalkan, dia mengatakan begitu, ya, lalu dia gauli istrinya setelah itu, maka di sini suami harus bayar kafarat. Atau dia mengucapkan kamu haram atasku, ya, dia tidak tentukan berapa lama haram diharamkan. Maka ini kalau dia lebih dari 4 bulan, maka dia masuk nanti dalam pembahasan ila. Ya. Kalau dia lebih dari 4 bulan, maka setelah 4 bulan si istri boleh meminta imma ceraikan atau gauli, dan dia bayar kafarat sumpah. Itu nanti pembahasan setelah ini, pembahasan ila. Nah, jadi pendapatnya Ibnu Abbas itu ucapan seorang suami demikian, kamu haram atasku, ini masuk dalam sumpah. Pendapatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajmain, ya, mereka berpendapat ucapan itu zihar, lebih keras lagi. Ya, ucapan itu ucapan zihar. Seperti ucapan suami kepada istrinya, itu kamu seperti punggung ibu. Ucapan zihar. Namun ini tidak disepakati oleh para ulama. Ya, maka menurut 4 sahabat ini ridwanullahi ajmain, kalau suami mengatakan demikian, dia tidak boleh menyentuh istrinya sampai dia menunaikan kafarat zihar. Ini menurut pendapatnya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan Zaid bin Thabit. Ya. Apa kafaratnya zihar? Pertama, membebaskan budak. Kalau tidak ada, ya, maka jika tidak mampu, dia puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa Ramadan aja. Keok. Ya. 2 bulan berturut, enggak boleh putus. Putus ngulang dari awal lagi. Ini kalau ini zihar. Jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Dan ini bukan pilihan. Ya. Memerdekakan budak, kalau memang enggak ada, baru masuk yang kedua. Kalau tidak ada yang kedua, baru yang ketiga. Ya. Beda dengan sumpah, kafarat sumpah, itu pilihan. Ya. Nah, itu pendapatnya 4 sahabat tadi, Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Thabit. Adapun pendapatnya Ali bin Abi Thalib, Hasan al-Basri, dan sebagian tabi'in, mereka menganggap ucapan itu sebagai talak bain, talak tegas.
ucapan kamu haram atasku. Itu talak yang tegas. Ya, tentu jika suaminya niat talak. Dia mengatakan kamu haram atasku, tapi dalam niat suaminya talak, maka itu jatuh talak. Ya. Tapi jika dia tidak berniat talak, maka kembali kepada niat, bisa jadi zihar atau yamin, sumpah. Ya. Itu pendapatnya Ali bin Abi Thalib, Hasan al-Basri dan sebagian tabi'in. Kalau Imam Ahmad dan sebagian Hanabilah, ucapan itu kamu haram atasku itu tergantung niat suami. Tergantung niat suaminya. Ya. Jika niatnya talak, maka jatuh talak. Jatuh talak 1. Ya. Jika niatnya zihar, maka dihukumi zihar. Dan jika niatnya sumpah, maka kafaratnya, jika niatnya sumpah, maka dia kafarat yamin, yakni membayar kafarat sumpah. Kalau tidak, jika tanpa niat yang jelas, maka dianggap kafarat yamin, mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Diucapkan kamu haram atasku, dia tidak niat talak, tidak zihar, tidak ini, maka di situ masuk dalam yamin, kafarat sumpah nantinya. Ya. Ini ya, suami berhati-hati ya kalau mengucapkan kata-kata yang apalagi kalau antum marah, ya hindarilah kata-kata yang seperti nanti antum menyesal sendiri. Ya. Jadi dan pendapat yang kuat, ya ulama mutaakhir seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat Ibnu Abbas bahwa itu adalah pendapat itu ketika seorang suami mengatakan kamu haram atasku, maka itu masuk dalam sumpah, bukan talak, bukan pula zihar. Seperti dalam surat Tahrim ayat 1 tadi. Ya. Nah, oleh karena itu ketika seorang suami berkata kepada istri yang kau haram atasku, maka tidak jatuh talak, tapi dia wajib bayar kafarat yamin apabila tetap berhubungan kembali dengan istrinya. Ya, dia mengatakan kamu haram atasku, ya, selama dia tidak berhubungan dengan istrinya, tidak menggauli istrinya, dia tidak membayar kafarat sumpah. Kapan dia bayar kafarat sumpah? Ketika dia menggauli istrinya. Ya. Dia bayar memerdekakan budak. Ya, kalau dia pilih itu misalkan, nah sekarang kan tidak ada ya, tidak ada perbudakan lagi, ya nggak ada lagi, maka dia memberi makan ya 10 orang miskin atau memberikan pakaian 10 orang miskin. Ya, kalau enggak dia berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari sumpah tidak mesti berturut-turut. Ya. Tidak mesti berturut-turut. Hari ini puasa, besok libur, terus puasa lagi, itu yang jadi masalah. Ya, berbeda dengan zihar. Kalau zihar Allah sebutkan, ya, syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Nah, ini ya, perkataan seorang suami kamu haram atasku, ini masuk dalam sumpah. Kapan dia bayar kafarat sumpah? Diulangnya. Kapan dia bayar kafarat sumpah? Ketika dia menggauli. Ketika dia menggauli istrinya. Selama dia tidak gauli, dia nggak kena. Karena dia tidak melanggar sumpahnya begitu. Ya. Baik. Itu pembahasan yang pertama dari apa yang itu lima tuharrimu ma'ahallallahu laka. Maka seorang suami hati-hati ketika ngomong kepada istri, ya. Apalagi kalau dalam kondisi marah, ya tahan, jangan sampai keluar kata-kata yang demikian. Ya. Kemudian selanjutnya kaum muslimin dan kaum muslim rahimakumullah, al-ila, ya, ila, ya, ila itu bersumpah
tidak menggauli istrinya. Kalau tadi kan beda, dia mengharam istrinya. Kalau ini ila, ini terang-terangan dia mengatakan, ya kamu saya tidak akan gauli selama sebulan. Masuk juga dalam kategori sumpah. Ya, tapi dia terang mengatakan begitu. Ya, ila itu sumpah tidak menggauli istri. Ya. Berkata mu'allif hafizallahu ta'ala, wa idha halafa ar-rajulu an la yata zawjatahu muddata dunal arba'ata ashhur fal aula ayukaffir an yaminihi wa yata'aha. Apabila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya yang kurang dari 4 bulan, ya, fal aula ayukaffir an yaminihi wa yata'aha, maka yang lebih utama dia tebus sumpahnya dan dia menggaulinya. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, dalam man halafa ala yaminin, ya, barang siapa yang bersumpah untuk suatu hal, ya, para ghairaha, dan dia melihat selain itu lebih baik daripada sumpah tersebut, maka falyatil ladzi huwa khairun, maka hendaknya dia mengambil yang lebih baik, ya, waliyukaffir an yaminihi, dan hendaknya dia, ya, menebus sumpahnya. Ketika seorang dia bersumpah misalkan di luar dari ila, dia bersumpah misalkan dia bersumpah demi Allah, ya, misalkan saya tidak akan menggauli, begitu ya, menggauli istrinya, atau saya tidak akan menyentuh, ya, istriku, begitu dia bersumpah begitu. Ya, maka kalau misalkan dia sudah bersumpah begitu, tapi dia lihat, ya, kalau dia tidak menggauli istrinya dia akan terjerumus, ya, maka dia tebus dengan tebusan kafarat sumpah. Ya. Fal awla yukaffir an yamini wa yatahliqu sallallahu fa in lam yukaffir. Ya. Kalau misalkan dia sudah bersumpah begitu, dia tidak akan menggauli istrinya, ya, fa in lam yukaffir, apabila si suami tidak menebus kafarat tadi, kafarat sumpah itu, fa alaiha sabru, maka si wanita atau si istri tersebut hendaknya bersabar hatta yang qadiyal ajalu alladhi sammahu, hingga berakhir, ya, waktu yang disebutkan oleh suaminya. Misalkan dia bersumpah, si A bersumpah, ya, dengan menyebut nama Allah, ya, dia bersumpah dia tidak akan menggauli istrinya selama 2 bulan. Jangan 2 bulan lah, selama sebulan Ramadan, ya, selama sebulan Ramadan dia tidak menggauli istrinya, ya, karena bulan Ramadan, ya. Namun kalau si suami tidak menggauli istrinya, maka si wanita harus bersabar sampai berakhir bulan Ramadan. Ya, kalau misalkan sudah berakhir bulan Ramadan kemudian sesuami menggaulinya, maka di sini suami tidak terkena kafar karena sesuai dengan yang dia sebut tadi, 1 bulan. Namun ketika suami dia bersumpah tadi 1 bulan Ramadan dia tidak akan menggauli istrinya, ternyata di malam hari dia melihat betis istrinya, ya, kemudian tergerak syahwatnya, lalu dia mendatangi istrinya, maka dia wajib bayar kafarat sumpah tadi. Ya. Nah, ya, kadang kan cuma lihat betis istri langsung goyah, langsung runtuh iman gitu. Ya, ya, Nah, jadi kalau si suami tidak menebus sumpahnya misalnya, maka si istri harus bersabar sampai habis masa yang telah disebut oleh suaminya tadi. Ya, kenapa demikian?
faqad ala Rasulullah SAW min nisa'i. Rasulullah SAW ternyata pernah mengilah istrinya. Ya, di antara istrinya. Beliau pernah mengilah, yakni tidak mau menggauli istri beliau. Ya. Ya. Wa kanat infakkat rijluhu. Ya. Rasulullah pernah melakukan ilah terhadap istri-istrinya ketika kaki beliau terkilir. Ini kaki beliau terkilir jatuh dari atas kuda kalau tidak salah waktu itu. Ya. Fa aqama fi masyrabatin lahu 29. Maka Nabi SAW tinggal di ruangan atas khusus beliau tinggal di ruangan, ya, di ruangan khusus beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu selama 29 hari, ya, 29 hari. Baik. Summa nasal. Setelah 29 hari Rasulullah turun dari ruangannya. Ini tidak menggauli istri selama 29 hari. Faqala ya Rasulullah, alaita syahran. Setelah 29 hari maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, engkau telah mengilah selama sebulan. Maka faqala asyhru 29. Bulan itu, satu bulan itu 29 hari. Ya. Nah, maka beliau pun turun dari tempat beliau di sana tinggal selama 29 hari. Setelah 29 hari beliau turun. Ya. Jadi kalau dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, maka tadi bayar kafarat ya. Wa amma idza halafa alla yata'aha abadan. Adapun jika seorang suami dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selamanya. Wah, sadis ini. Ya, selamanya. Aw muddatan tazidu ala arba'ati asyhur. Atau dia atau beberapa waktu yang lebih dari 4 bulan. Fa in kafara wa ada ila watiha. Ya. Jika dia membayar kafarat dan dia kembali untuk menggauli istrinya, maka dia bayar kafarat, si suami bayar kafarat, wa illa kalau tidak intadarat bi hatta tamdi arba'atu asyhur. Kalau si suami tidak membayar kafarat, maka si istri atau si wanita itu dia menanti sampai lewat 4 bulan. Ilah itu cuma 4 bulan. 4 bulan. Ya. Tsumma talabathu biwaqtiha. Kemudian si istri itu meminta kepada suaminya untuk menggaulinya. Atau talaqiha, atau dia minta kepada istrinya agar diceraikan saja. Ya. Dia suaminya bersumpah selamanya. Ya. Untuk tidak menggauli, atau dia misalkan bersumpah selamanya untuk tidak menggauli istrinya. Ya. Maka kalau dia bersumpah selamanya, maka si istri bersabar selama 4 bulan. Apabila sudah lewat 4 bulan, maka si istri meminta suaminya untuk menggaulinya, atau dia minta suaminya untuk menceraikannya. Ya. Dia minta suaminya untuk menceraikannya. Mungkin kalau misalkan ada yang suami kayak gitu, si istri boleh, kalau sudah lewat 4 bulan, suaminya juga tidak menggaulinya, tidak mengucapkan kata cerai, maka si istri boleh datang ke pengadilan. Ya. Dia mengajukan ini cerai kepada pengadilan. Ya, karena kan ada suami yang kayak gitu, dia nggak gauli istrinya, kan tidak menggauli istri selama 4 bulan, itu kan menyiksa. Ya, penyiksaan itu. Ya, penyiksaan, menyiksa istri. Yang namanya manusia diberikan oleh Allah SWT syahwat. Dia menikah agar ada tempat dia melampiaskan syahwatnya. Ya. Maka kalau misalkan ada suami yang seperti itu, ya, maka si istri dan kemudian suaminya nggak mau menggauli atau tidak mau membayar tidak juga menceraikannya, maka si istri boleh dia datang ke pengadilan agama untuk diputuskan. Oleh pengadilan nanti dia akan pasrah, dibatalkan pernikahannya. Ya, dipisahkan. Ya. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Ya. Bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan menggoli istrinya, diberi tenggang waktu 4 bulan. Al-Quran menyebutkan cuma 4 bulan. Jika mereka kembali yakni kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun yang Maha Penyayang. Tapi jika mereka berketetapan untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di sini ada cuma dibatasi berapa? Dibatasi 4 bulan. Kalau mengilah istri tidak lebih dari 4 bulan. Kalau sudah lebih dari itu, maka seperti tadi yang sudah kita sampaikan, istri minta agar digauli, kalau tidak minta untuk diceraikan. Dan Allah pun demikian memerintahkan dalam surah surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Ya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari Nafi bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nafi anna Ibnu Umar, sesungguhnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana yaqulu fil ila, beliau berkata tentang ila alladzi sammallahu taala, yang dia menyebut nama Allah di sana, yang Allah sebutkan la yahillu li ahadin ba'dal ajal, tidak halal bagi seseorang setelah habis masa waktu ilahnya, illa yumsika bil ma'ruf, kecuali dia menahan istrinya dengan baik, artinya tetap dia bergaul dengan istrinya, aw ya'zima bit talaq, atau si suaminya berazam maksudnya menceraikan istrinya, kama amar Allah, sebagaimana Allah perintahkan. Jadi zalim seorang suami kalau dia mengilah istrinya lebih dari 4 bulan dan suami tidak memberikan kejelasan apakah dia mau menggaulinya atau dia menceraikannya, maka di sini suami berbuat zalim. Maka oleh karena itu, karena zalimnya suami ini, maka si istri dia boleh, seperti sudah disampaikan tadi, dia datang ke pengadilan untuk agar diproses, diceraikan oleh pengadilan yang akan memutuskan. Dalam Al-Quran 4 bulan. Nah, diantara contoh kasus tentang ila, seorang suami berkata, demi Allah aku tidak akan menggaulimu selama 2 bulan. Kalau 2 bulan ini tidak termasuk ila syar'i, karena ila itu 4 bulan. Ini masuk dalam yamin tadi yang kita bahas yang pertama, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu. Kalau ila itu 4 bulan. Kalau kurang dari 4 bulan, maka ini bukan ila syar'i, hanya dianggap sebagai sumpah. Jika suami ingin kembali sebelum 2 bulan, dia cukup membayar kafarat, yakni memberi makan 10 orang miskin atau pakaian, atau berpuasa 3 hari. Dan istri tidak boleh menuntut talak di sini karena cuma 2 bulan. Kalau dia sumpahnya lebih dari 4 bulan, seperti yang sudah kita sebutkan, demi Allah aku tidak akan menyentuhmu selama 6 bulan, misalkan begitu, maka karena ini, kalau yang seperti ini selama 6 bulan, maka termasuk ila. Kenapa? Karena sudah lebih dari 4 bulan. Jika suami misalkan kembali sebelum 4 bulan, maka si suami bayar kafarat yamin, kafarat sumpah, kemudian hubungan kembali halal. Jika sampai 4 bulan tidak juga kembali, maka istri boleh menuntut suaminya agar menggauli atau menceraikannya. Kalau misalkan dia bersumpah selamanya, seorang suami berkata, demi Allah dia akan menggaulimu selamanya, misalkan dia berkata demikian, maka seperti yang kita sampaikan tadi, ini termasuk ilah. Jika suami mencabut sumpahnya kembali, dia bayar kafarat. Jika tetap menahan selama 4 bulan, istri berhak untuk cerai dari suaminya. Bisa kembali pai, artinya dia kembali menggauli istrinya atau dia menceraikan. Seperti yang Nabi SAW tadi kita sebutkan 29 hari beliau mengilah istrinya, kurang dari 4 bulan.
Berarti kalau kurang dari 4 bulan bukan ila syar'i. Bukan ila syar'i. Yang ila syar'i itu yang lebih 4 bulan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada hikmah kenapa ada syarat ila ini. Ya, menjaga hak istri agar tidak dizalimi oleh sumpah suami. Kenapa cuma dibatasi 4 bulan? Karena istri punya hak agar tidak menzalimi, agar suami tidak menzalimi istrinya. Ya, kemudian yang kedua adalah hikmahnya membatasi waktu maksimal penahanan 4 bulan. Ya. Kemudian memberi solusi jelas kembali dengan kafarat atau pisah dengan talak. Inilah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah tentang 2 hal yang tentunya ini ya bisa terjadi. Sudah pernah terjadi zaman Rasulullah SAW, terjadi zaman sahabat, apalagi di zaman ini pun juga terjadi. Seorang suami mengharamkan dirinya untuk istrinya, atau seorang suami menghina istrinya, artinya dia tidak mau menggauli istrinya selama beberapa waktu. Ya. Maka ketika seorang suami mengatakan saya tidak menggaulimu selama 3 hari, betul-betul dia tunaikan 3 hari. Kalau ternyata baru sehari dia berkata begitu, maka dia tebus kafarat sumpah, dan itu bukan ila syar'i. Masuk dalam yamin, kafaratu yamin. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sudah azan. Ada yang mau bertanya sebelum azan? Bagusnya tidak usah bertanya. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu berhubungan dalam hati. Kalau masih dalam hati, selama belum terucapkan oleh lisan, belum terhitung. Ya. Dia harus ucapkan dengan lisan. Ya. Nah, karena ucapan hati harus dibuktikan dengan ucapan di lisan. Ya. Baik. Cukup ya? Ya, saya kira cukup, sudah masuk waktu Isya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.